Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sira Salam Nova dengan NIM 22111106015 dari kelas S1 Teknik Industri 06A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal mekanika teknik tentang menghitung gaya batang dengan menggunakan metode keseimbangan titik buhul. Selanjutnya kita akan membahas yaitu soal untuk konstruksi rangka batang jembatan seperti gambar berikut. Hitung reaksi pada tumpuan A dan B, gaya-gaya batang pada konstruksi di atas dengan metode titik buhul atau Ritter. Selanjutnya, pada gambar tersebut terdapat tumpuan A dan tumpuan B, kemudian dibebani oleh beban ini masing-masing 6 ton dan mempunyai jaraknya sekitar 2,25. Pada pembahasan kali ini, diminta untuk mencari tumpuan A dan B. Pertama, di sini kita akan hitung reaksi tumpuannya terlebih dahulu. Sigma pada titik B akan sama dengan titik terhadap A. Lalu hitung yang paling jauh terlebih dahulu, yaitu RA 9 sama dengan 6 kali 6,75, kemudian min 6 dikali 4,5, kemudian min 6 dikali 2,25 sama dengan 0. Kemudian RA sama dengan 40,5 ditambah 27 plus 13,5 per 9 sama dengan hasilnya 81/9. Kemudian kita sederhanakan kembali menjadi RA sama dengan 9 kN. Dikarenakan konstruksinya simetris, maka RA sama dengan RB sama dengan 9 kN. AV sama dengan 9 kN, kemudian sigma V sama dengan 0, RA plus S1 sin 45 derajat sama dengan 0, S1 sama dengan min 9 per setengah akar 2 sama dengan 12,73. Maka batang 1 adalah ditekan. Kemudian sigma H sama dengan 0, S2 plus S1 cos 45 derajat dikali 0. S2 sama dengan min S1 cos 45 derajat. S2 sama dengan min buka kurung min 12,73, kemudian tutup kurung, buka kurung kembali, setengah akar 2 sama dengan 9 kN. Maka batang 2 adalah ditarik. Karena batang 1 sudah diketahui, selanjutnya kita ambil titik 0 untuk mencari S4 dan S3. Sigma H sama dengan 0, S1 cos 45 derajat plus S4 sama dengan 0. S4 sama dengan S1 cos 45 derajat. S4 sama dengan negatif 12,73, hasilnya setengah akar 2 sama dengan min 9 kN. Maka batang 4 adalah ditekan. Kemudian sigma V sama dengan 0, min S1 sin 45 derajat, S3 sama dengan 0. S3 sama dengan negatif S1 sin 45 derajat, sama dengan min 12,73 setengah akar 2, hasilnya adalah 9 kN, maka batang 3 adalah ditarik. Selanjutnya kita akan membahas titik buhul C. Yang pertama kita cari adalah sigma GY sama dengan 0, kemudian S3 plus S5 sin 45 derajat min 6 sama dengan 0, S5 sin 45 derajat sama dengan
min S3 plus 6. S5 sama dengan min S3 plus 6 per sin 45 derajat. S5 sama dengan min 6 plus 6 per setengah akar 2 sama dengan 4,2 ton. Maka batang 5 adalah ditekan. Selanjutnya, kita akan mencari sigma Gx sama dengan 0, min S2 plus S6 plus S5 cos 45 derajat sama dengan 0. S6 sama dengan S2 min S5 cos 45 derajat. S6 sama dengan 9 min buka kurung min 4,2 tutup kurung, kemudian buka kurung setengah akar 2 tutup kurung, maka hasilnya adalah 12 ton. Maka batang 6 adalah ditarik. Selanjutnya kita akan membahas titik buhul D. Maka pertama kita akan mencari sigma Gx sama dengan 0, min S1 cos 45 derajat plus S4 sama dengan 0, S4 sama dengan S1 cos 45 derajat, S4 sama dengan min 12,73, buka kurung setengah akar 2 tutup kurung, S4 sama dengan 9 ton. Maka batang 4 adalah ditekan. Kemudian kita mencari sigma GY sama dengan 0. Min S1 sin 45 derajat, min S3 sama dengan 0, S3 sama dengan min S1 sin 45 derajat, S3 sama dengan min buka kurung min 12,73, tutup kurung, buka kurung setengah akar 2 tutup kurung, S3 sama dengan 9 ton. Maka batang 3 adalah ditarik. Selanjutnya kita akan mencari titik buhul F. Pertama kita akan mencari sigma GY sama dengan 0, S7 min 6 sama dengan 0, S7 sama dengan 6 ton, maka batang 7 adalah ditarik. Selanjutnya kita akan mencari sigma Gx sama dengan 0. Min S6 plus S8 sama dengan 0, S8 sama dengan S6 sama dengan 12 ton. Maka batang 8 adalah ditarik. Selanjutnya kita akan merangkum dari hasil gaya batang yang sudah kita hitung tadi di dalam daftar gaya batang. Jadi di gaya batang itu ada dua, yaitu gaya tarik itu adalah positif dan gaya tekan itu adalah negatif. Kemudian ada 13 nomor batang beserta hasilnya. Yang pertama adalah gaya tekan 12,73, yang kedua ada gaya tarik 9,0, yang ketiga ada gaya tarik 9,0, yang keempat ada gaya tekan 9,0, yang kelima ada gaya tekan 4,2, yang keenam ada gaya tarik 12,0, yang ketujuh ada gaya tarik 6,0, yang kedelapan ada gaya tarik 12,0, yang kesembilan ada gaya tekan 4,2, yang ke-10 ada gaya tekan 9,0, yang ke-11 ada gaya tarik 9,0, yang ke-12 ada gaya tekan 12,73, yang ke-13 ada gaya tarik 9,0. Oke, mungkin teman-teman sekian video pembahasan dari saya tentang titik buhul, pembahasan soal mekanika teknik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih sudah menonton video pembahasan saya.